Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolananda, saya dari Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Riau 2020. Baiklah, di sini saya memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan anti korupsi. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian, bentuk perilaku korupsi, faktor penyebab, dampak korupsi, dan upaya pencegahan korupsi. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Perilaku koruptif manusia yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya memiliki variasi yang beraneka ragam, sehingga pola-pola tindakan korupsi juga banyak variasinya. Itulah sebabnya dipahami bahwa korupsi bukan konsep sederhana. Korupsi merupakan konsep yang kompleks, sekompleks persoalan yang dihadapi oleh suatu masyarakat atau pemerintahan. Demikian pula, mendefinisikan korupsi bukan pekerjaan yang mudah. Sebagaimana dinyatakan oleh Phil Williams, meningkatnya ragam korupsi akibat kecanggihan para pelaku yang menyebabkan pendefinisian korupsi terus dikaji ulang agar mendapat pemahaman yang sistematis. Perlu dikemukakan akar kata korupsi dan pengertian secara etimologis sebelum diketengahkan definisi korupsi dari para pemerhati masalah korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrumper. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris yaitu corruption, korup, Perancis yakni corruption, dan Belanda yaitu corrupti. Dari bahasa Belanda inilah kata korupti diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Dalam bahasa Muang Thai, korupsi dinamakan ginmong, artinya makan bangsa. Dalam bahasa Cina, tanwu, artinya keserakahan bernoda. Dan dalam bahasa Jepang, osuku, yang berarti kerja kotor. Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Menurut Maheka, peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan cara melakukan perbaikan sistem atau hukum dan kelembagaan dan perbaikan manusianya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Lambsdorff mengajukan definisi korupsi tidak jauh berbeda dengan Johnson, yakni the misuse of public power for private benefit. Definisi singkat tersebut bermakna penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Webster Titnall International Dictionary mengartikan korupsi sebagai ajakan dari seorang pejabat politik dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya atau misalnya suap untuk melakukan pelanggaran tugas. Nah, yang kedua ada bentuk perilaku korupsi. Definisi korupsi diuraikan panjang lebar dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sebanyak 13 pasal menjelaskan bentuk-bentuk korupsi di Indonesia yang dapat dilakukan penindakan terhadapnya. Dari pasal-pasal tersebut, korupsi dirinci lebih lanjut ke dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Ke-30 bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kerugian keuangan negara, pasal 2 dan 3. 2. Suap menyuap, pasal 5 ayat 1 huruf A, pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1 huruf A, pasal 6 ayat 1 huruf B, pasal 6 ayat 2, pasal 11, pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, pasal 12 huruf C, dan pasal 12 huruf D, serta pasal 13. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, pasal 9, pasal 8, pasal 10 huruf A, pasal 10 huruf B, dan pasal 10 huruf C. Yang keempat, pemerasan, pasal 12 huruf E, pasal 12 huruf F, dan pasal 12 huruf G. Yang kelima, perbuatan curang, pasal 7 ayat 1 huruf A, pasal 7 ayat 1 huruf B, pasal 7 ayat 1 huruf C, pasal 7 ayat 1 huruf D, pasal 7 ayat 2, dan pasal 12 huruf H.
Yang keenam, benturan-benturan dalam pengadaan, pasal 12 huruf I. Serta yang ketujuh, gratifikasi, pasal 12B Jo, pasal 12C. Selain yang dikemukakan di atas, terdapat jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, pasal 21. 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, pasal 22 Jo, pasal 28. 3. Bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka, pasal 27 Jo, pasal 29. 4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, pasal 22 Jo, pasal 35. 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, pasal 22 Jo, pasal 36. 6. Saksi yang membuka identitas pelapor, pasal 24 Jo, pasal 31. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagian berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara ini tergolong perbuatan atau tindak pidana korupsi. Demikian pula rumusan pasal 3 juga tergolong tindak pidana korupsi, yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 2 dan 3 ini adalah korupsi dalam bentuk merugikan keuangan negara. Suap menyuap diatur dalam 5 pasal dari Undang-Undang Korupsi. Pasal 5 ayat 1 huruf A menyatakan bahwa setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, termasuk perbuatan suap menyuap. Demikian pula pasal 5 ayat 1 huruf B yang berbunyi, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau tidak berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, termasuk juga kategori suap menyuap. Suap menyuap terdapat pula dalam rumusan pasal 5 ayat 2, yaitu bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dalam ayat 1 huruf A dan B dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pidana penjara yang dikenakan kepada pihak yang menerima suap tersebut adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Pasal 11, 12, dan 13 berkaitan dengan pasal 5 mengenai suap yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, yang ketiga, faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang menyebabkan korupsi yaitu 1. Sifat tamak atau rakus. 2. Moral yang kurang kuat. 3. Gaya hidup konsumtif. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan korupsi yaitu 1. Faktor ekonomi, kurangnya gaji bagi pegawai. 2. Faktor politik, instabilitas politik. 3. Faktor organisasi, kurang adanya sikap keteladanan pimpinan kepada bawahan. Serta yang keempat, faktor hukum, lemahnya hukum dan buruknya perundang-undangan. Yang keempat, ada dampak korupsi. Dampak korupsi ini terbagi menjadi beberapa aspek. Aspek yang pertama ada aspek ekonomi, terbagi menjadi 5. 1. Penurunan produktivitas dan lambatnya pertumbuhan ekonomi. 2. Rendahnya kualitas barang dan jasa produksi bagi publik. 3. Menurunnya tingkat pendapatan suatu negara. 4. Menurunnya kepercayaan dari para investor. Dan 5. Keterbelakangan perekonomian negara. 2. Aspek sosial dan kemiskinan masyarakat, terbagi menjadi 4. 1. Tingginya tingkat pengangguran. 2. Terhambatnya dalam mengentas kemiskinan. 3. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. 4. Kurangnya solidaritas sosial. Yang ketiga, aspek politik dan demokrasi, terbagi menjadi 3.
1. Hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik. 2. Munculnya pemimpin yang korupsi. 3. Hancurnya kedaulatan rakyat. Yang keempat, aspek penegakan hukum terbagi menjadi 5. 1. Ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum. 2. Lambatnya proses hukum. 3. Hukum dapat dibeli. 4. Sulit mendapatkan bukti. Dan 5. Kurangnya solidaritas antara para penegak hukum. Yang kelima ada aspek pertahanan dan keamanan, terbagi menjadi 3. 1. Lemahnya alutsista dan SDM. 2. Lemahnya garis batas negara. 3. Menguatnya kekerasan di dalam masyarakat. Yang keenam ada aspek lingkungan, terbagi menjadi 2. 1. Menurunnya kualitas lingkungan. 2. Menurunnya kualitas hidup. Nah, yang kelima ada upaya pencegahan korupsi, mencakup aspek preventif, detektif, dan represif. Yang pertama, upaya preventif. Upaya preventif dilakukan dengan beberapa cara. 1. Pemberlakuan berbagai undang-undang yang mempersempit peluang korupsi. 2. Pembentukan berbagai lembaga yang diperlukan untuk mencegah korupsi. Misalnya Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau KPK-PN. 3. Pelaksanaan sistem rekrutmen aparat secara adil dan terbuka. 4. Peningkatan kualitas kerja berbagai lembaga independen masyarakat untuk memantau kinerja para penyelenggara negara. Serta yang kelima, kampanye untuk menciptakan nilai anti korupsi secara nasional. Yang kedua ada upaya detektif. Upaya detektif dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. 2. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. 4. Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. 5. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional. Serta yang keenam, peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFP atau Satuan Pengawas Intern atau SPI dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Ketiga, upaya represif. Upaya represif dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Pembentukan badan atau komisi anti korupsi. Pemerintah pada 2003 dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut dengan KPK. 2. Penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar. 3. Penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. 4. Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. 5. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu. Serta yang keenam, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.